association itu hanya di Indonesia. Kedua pun halal itu di Indonesia. Jadi Indonesia imam sebenarnya. Hanya yang belum itu justru undang-undangnya itu. Tapi sudah jadi imam, sudah jadi leader tanpa undang-undang. Apalagi kalau ada undang-undang, makin mantap. Ya, jadi itu. Jadi untuk bisa memperoleh pengakuan, maka biasanya kita melakukan audit, verifikasi terhadap lembaga-lembaga di luar negeri itu. Ya, kita periksa benar ya, dia itu standar kita atau tidak. Kalau itu standar kita, maka kita akui. Kalau tidak kita akui. Dan ada pernyataan seperti itu juga ada verifikasi, ada pemeriksaan. Mereka itu yang dapat saya sampaikan. Jadi sebenarnya kalau kita sudah melakukannya dengan sangat bagus dan memperoleh pengakuan dari seluruh dunia, paling tidak 45 lembaga sertifikat halal di dunia sudah memperoleh pengakuan endorsement dari Majelis Ulama. Kemudian di dalam negeri sudah berjalan ya, dengan baik melalui proses. Yang belum itu selain undang-undang ya, karena belum ada undang-undang, apakah sertifikat halal itu belum menjadi perdebatan, sukarela, voluntary atau wajib atau mandatory. Nah, sekarang ini sukarela, belum ada aturannya, sehingga banyak yang tidak bersertifikat halal. Tetapi kalau Majelis Ulama menginginkannya, ya wajib. Karena untuk melindungi umat Islam itu ya wajib. Banyak orang bertanya, kenapa tidak sertifikat haram? Kenapa sertifikat halal? Kalau sertifikat haram yang dikeluarkan, berarti selain yang bersertifikat haram itu halal semua. Padahal belum tentu halal. Ya, siapa yang menyatakan itu halal? Nah, masa kalau sertifikat halal itu yang dijamin itu yang ada sertifikatnya, ini memang halal, yang lainnya wallahu a'lam bishawab, kita tidak memberikan jaminan. Jadi sertifikat halal itu garansi kepada masyarakat bahwa ini halal. Lalu yang dijamin itu haram, yang lainnya halal, itu kacau balau. Itu cara berpikir terbalik namanya itu. Ya, kita Majelis Ulama hanya mau menggaransi yang bersertifikat. Setelah kita audit, setelah kita fatwa, ya, itu pun berjalan hanya 2 tahun. Lalu terjadi perubahan formula, maka kita nyatakan kita apalagi menyimpang tidak halal, kita cabut sertifikat halalnya, seperti yang pernah terjadi pada Ajinomoto. Ajinomoto itu merubah formulanya dari kedelai dengan yang tidak halal, cair, nah, namanya tidak halal, ada enzim babinya. Kita menyatakan wah, Anda melanggar, menyalahi dan berubah, kita cabut sertifikat halal. Jadi kemudian dia melakukan perbaikan lagi dan merubah lagi, minta sertifikat halal pada MUI, ya, kita periksa lagi, baru bisa berikan sertifikat baru. Jadi bagaimana dia tetap atau tidak? Karena itu yang dapat saya sampaikan, dan waktunya dan dibatasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus untuk Pak Kiai. Demikian tadi saja dari Pak Kiai. Saya kira dengan saja tadi akan merasa kita berpikir ya, tentang pentingnya produk halal untuk masyarakat kita, Pak ya. Tapi dari yang disampaikan tadi, sebenarnya solusi yang ingin disampaikan apa sebenarnya? Apakah ingin sertifikasi halal tetap di MUI atau bagaimana? Iya, jadi kalau menurut MUI karena ada 4 tadi, 1 sertifikasi, 2 logoisasi atau labelisasi,
3 pengawasan, 4 penindakan law enforcement. Nah, MUI hanya ingin tetap yang satu ini yang selama ini dikerjakan itu sertifikasi. Sertifikasi itu isinya 1 audit terhadap produk itu, pemeriksaan. Yang kedua di fatwa melalui komisi fatwa. Yang ketiga keluarnya sertifikat halal itu dari MUI karena sertifikat halal itu adalah fatwa tertulis. Fatwa tertulis. Nah ini itu saja. Jadi ketika undang-undang dibahas buat MUI silakan. Yang penting 3 ini atau 1 ini ya. 3 itu artinya audit, fatwa, dan sertifikat halal itu ada di MUI dan itu sudah berjalan selama 25 tahun dan sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Apa yang disampaikan Pak Kiai mungkin bisa dikonfrontasikan dengan Bapak Rehan Iskandar. Beliau ini kan anggota DPR dan sekarang lagi bahas soal itu ya. Bagaimana masalah sertifikasi ini, karena selama ini kan titik tolaknya yang pembahasan yang sangat lama kan karena masalah sertifikasi ini. Institusi siapa yang paling kompeten untuk memberikan sertifikasi ini? Saya kira waktu saya misalkan untuk Pak Rehan. Pak, waktunya 20 menit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Pak Kiai, Pak Amin, ya saya hormat Pak Abdul Nasir dan Pak dan siapa lagi seluruh peserta seminar. Ini memang menjadi sebuah seminar yang menarik ya, bisa jadi sebagai memacu lah, ya, supaya di periode ini selesai undang-undang ini. Walaupun dalam perjalanannya kita juga merasa ya tertantang cukup berat menyelesaikan undang-undang ini. Karena waktu terbatas kita langsung saja. Jadi, mudah-mudahan dengan tampilan ini bisa sebelum 20 menit bisa selesai. Yang pertama, langsung aja halaman berikutnya. Ini yang mana? Tentang aturan halal dalam Islam, saya pikir ini sudah jelas, ya, sudah menjadi pemahaman kita semua bahwa kita memang agama kita menganjurkan untuk memakan yang halal. Baik ayatnya sudah disebutkan dalam Al-Baqarah 168 misalnya, ya ayuhanna seluruh mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Juga hadisnya innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat, ya. Juga sudah jelas. Nah, yang kemudian yang menjadi masalah di kita berikutnya adalah tentang perkembangan halal. Tadi juga sudah jelas di pengembangan halal di negara lain, bagaimana negara-negara yang begitu serius mengatur membuat produk-produk halal sehingga atas nama negara mereka sudah buat, ya. Juga kita lihat pengaturan secara ya minyak konek ya, pelaku usaha dalam produksi atau memperdayakan 18/2009 tentang peternakan dan kesehatan pasal 5. Produk hewan yang diproduksi atau dimasukkan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat ya, VTI
kuliner dan sertifikat halal. Juga undang-undang yang berikutnya nomor 18 2012 tentang pangan menegaskan pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan. Ini yang juga ditetapkan disebutkan Pak Kiai bahwa pemerintah hanya lebih konsen di pengawasan dan penegakan hukumnya, gitu ya. Terus, tujuannya kita sudah sama-sama tahu bagaimana pentingnya undang-undang itu, ya, untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan bagi masyarakat, menciptakan sistem jaminan produk halal dan tersedia produk halal, menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya jaminan produk halal, meningkatkan kemampuan pelaku usaha dan menjamin kehalalan produknya. Juga kita berharap adanya meningkatkan keterbukaan dan akses mendapat informasi terhadap produk halal. Terus, lewat lagi. Prinsip-prinsip dalam undang-undang ini, ya, harus menyempurnakan dan memperbaiki kekurangan sistem yang ada saat ini. Yang kita inginkan. Juga undang-undang ini harus mampu memberikan jaminan dan perlindungan pada umat Islam untuk mengkonsumsi produk halal. Juga harus menjamin bahwa proses prosedur audit dan sertifikasi terkait dengan proses halal harus dilakukan secara sederhana dan mudah untuk memberikan kemudahan bagi dunia usaha. Juga menjamin bahwa biaya audit sertifikasi harus murah, mudah, dan proporsional. Bahkan juga kita menganjurkan untuk masalah untuk produk-produk yang UKM itu sedapat mungkin dana sertifikasinya ditanggung negara, sehingga semua bisa diberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat, ya, jaminan produk halal. Berikutnya, ini yang menjadi tema kita sekarang tentang tadi yang sampaikan moderator, dinamika pembahasan ini, ya, di DPR. Ini undang-undang, ya, sudah dibahas dari periode lalu 2004-2009, terpaksa, ya, di ujung masa tersebut tidak selesai. 13 Desember 2011 paripurna telah menetapkan jaminan produk halal menjadi undang-undang RUU inisiatif DPR. Lalu pembahasan mulai dilakukan 8 Maret 2012. Jadi bisa dibayangkan dari 13 itu 13 dari Desember sampai Maret ada 3 bulan setelah disepakati di paripurna dibawa ke pemerintah menggodok, biasanya waktunya sebulan bisa diberikan ke DPR, tapi sampai, ya, 3 bulan, ya, baru disepakati untuk dibahas di DPR dengan pemerintah. Kemudian terjadi hingga akhirnya kami mendesak pemerintah SBY untuk mengambil kebijakan terkait lanjutan undang-undang ini. Ya. Terus, ya, materinya cukup banyak, ya, yang menjadi isi muatannya ini, di mana pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan DPH secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Nah, di sini juga yang menjadi masalah nanti membentuk Badan Nasional Penjamin Produk Halal. Nah, ya. Kemudian juga DPH ini memperhatikan bedakan ranah pemerintah dan ranah syariah, ya, sehingga terjadi pemisahan antara regulator dan operator. RUU ini juga mempertegas fungsi MUI dalam persoalan produk halal ini, yaitu menetapkan standar halal dan sistem jaminan halal, menetapkan fatwa halal dalam bentuk putusan fatwa, menetapkan standar operasional prosedur pemeriksaan produk halal, bekerjasama dengan BNP 2H, itu Badan Nasional Penjamin Produk Halal. Dari RUU ini, ya, ini maka harus membuat sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Terus, nah ini yang menjadi titik buntu dalam pembahasannya itu masalah badan tadi, dan bagi yang sudah sampaikan, yang berperan dalam melakukan pemeriksaan produk halal. Lalu lembaga yang mengeluarkan sertifikasi badan, lembaga atau MUI, ini juga masih tarik menarik. Mekanisme dan konsekuensi sertifikat halal ditangani pimpinan badan lembaga dan MUI atau cukup salah satu pihak. Ini juga belum selesai. Posisi lembaga ini di bawah Menteri atau Presiden juga belum selesai.
Sifat pengaturannya voluntary atau mandatori juga ini belum selesai. Tapi yang menariknya, biasanya pembahasan undang-undang itu beda pendapatnya itu antara eksekutif dengan legislatif. Tapi yang terjadi beda pendapatnya di eksekutifnya. Gitu. Terus, makanya kita berharap kalau mau selesai undang-undang ini di akhir masa jabatan, ya paling tidak di eksekutif bisa diselesaikan langsung lobby, win-win solution di mana lah untuk kepentingan umat Islam supaya undang-undang ini bisa selesai. Ya. Sehingga ketika haknya mau dikeluarkan sedikit, ini yang paling tidak setuju. Tapi pada akhirnya, ya ini sempat macet, pada akhirnya, ya kemudian ketemu jalan keluar. Selesai juga itu undang-undang pendidikan kedokteran. Nah ini kan kembalinya di eksekutif, ya bagaimana harapan kita semua supaya undang-undang ini bisa selesai. Ya kita sih berharap ada win-win solution lah, ya untuk umat Islam supaya benar-benar terwujud tujuan dari undang-undang jaminan produk halal ini, sehingga sebelum berakhir di bulan September ini selesai undang-undang ini. Ya. Nah kita berharap jadi presiden berikutnya tinggal membuat ya PP, ya, tinggal membuat PP karena undang-undang secara sudah ada. Terus habis ya. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Memang ya di DPR sendiri ya ada pendapat yang berbeda di antara fraksi-fraksi. Misalnya lembaga tersebut di bawah presiden atau di bawah menteri, atau ini voluntary atau mandatori. Ya. Tapi sebenarnya kalau di DPR itu sudah selesai dengan voting. Gitu. Nah sekarang tinggal kembali di eksekutif. Kalau itu sudah fix, biasanya eksekutif sudah fix. Di DPR mudah-mudahan sih nggak terlalu banyak masalah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Jadi RUU Cipta ini tahun ini sudah bicara Pak ya. Mudah-mudahan ya. Baik. Selanjutnya waktu kita berikan kepada Pak Abdul Nasir. Beliau ini adalah pengurus Kadin ya. Jadi kita bicara, setelah kita bicara tentang fikihnya tadi oleh Pak Kiai dan tentang ilmu bahasa Inggris, sekarang kita bicara tentang potensi bisnis ya. Beliau ini kan Kadin. Jadi sejauh mana potensi bisnis dari bisnis halal ini ya. Karena banyak negara, terutama negara Muslim yang sudah berkembang maju karena melihat ini ada sebuah potensi bisnis ya. Kami persilakan Pak Nasir untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kalau dari judul tadi itu bagian saya cuma kata-kata yaitu produk halal itu saya banyak. Karena kalau saya ikut mencari perjanjian produk, repot banyak calon di tempat saya. Baik apa ya? Teman-teman sebelum ke materi saya ingin menjelaskan dulu mengenai POK itu sendiri saya baca. POK itu sebetulnya merupakan hasil kesepakatan antara LPPOMI yaitu Parlemen dengan ketua kita Pak, ketua tadi Komisi Timur Tengah tercapai satu MOU. Dari MOU itu diharapkan dibentuk satu POK ya dalam rangka membahas dan mencari jalan keluarnya kalau saya dulu masalah-masalah dan dengan persoalan. Nah anggotanya itu kami sendiri dari Kadin dipercaya untuk menjadi ketua, tapi bukan ketua juga pelaksanaan pemerintahan atau kebijaksanaan diambil oleh ketua Kadin dan Pak Manur. Anggota itu saya, ada Pak Jati, dari sini Pak anggota itu Pak. Dan 2 orang lagi berarti sudah pulang tuh Pak. Jadi cuma 5 orang anggotanya. Dan kita bersama-sama kita selalu mencari isu-isu yang bisa kita bantu untuk mengatasinya agar kita
kita membuat kajian-kajian yang kira-kira dapat bermanfaat. Baik Pak. Lalu tadi kita sudah saya dapatkan tadi mengenai butuhnya ya Pak, jaminan produk halal. Saya dikirimi tor oleh Pak Foni. Nah, ini menarik nih Pak, bahwa dalam pada satu butir penting yang buat saya juga penting, itu isu menyangkut produk halal bukanlah isu domestik, tetapi sudah menjadi isu global. Jadi pakai kita cara global dan segera amiku gitu Pak. Jadi juga bukan isu lagi isu nasional, tapi sudah isu global. Kemudian kalimat berikutnya, perhatian sejumlah organisasi dunia terhadap produk halal menunjukkan bahwa tanda halal suatu produk menjadi sebuah instrumen penting guna memperoleh akses pasar dan memperkuat daya saing produk domestik internasional. Ini masalah tanda halal. Jadi tanda halal yang dikeluarkan oleh itu berdasarkan yang berlaku di kita ya. Nah, kalau kita bicara mengenai soal produk halal bukan domestic policies, maka kita akan menunjukkan masalah label halal merupakan instrumen penting. Nah, ini menjadi salah satu masalah yang sekarang ini barangkali di luar di kawasan yang kita punya masalah Pak ya. Itu kita masih perlu memperjuangkan bahwa label kita itu berbeda. Kemudian tentunya lalu mengapa kita kok memberi perhatian pasar produk halal menonjol gitu. Nah, buat saya ini, kalau untuk saya itu tentunya untuk membahas masalah ini dan termasuk pasarnya itu akan mempertimbangkan masalah penduduk dan masalah kemampuan ekonomi. Jadi kalau kita mau dagang itu tentunya kita mesti lihat ini loh Pak, pasarnya. Kemudian pasar itu siapa orang-orangnya dan kemampuan ekonomi. Kalau itu misalkan sedikit dari ini. Mengapa hal itu penting? Nah, di sini saya mengatakan ada 4. Populasi muslim dunia itu sekarang ini 1,8 miliar jiwa, itu sekitar 2021. Diperkirakan akan meningkat 2 kali lipat pada tahun 2030. Nah, muslim terbesar itu Indonesia, Pakistan, India, dan Bangladesh. Negara muslim terbesar. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang relatif signifikan di negara-negara muslim dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita sekitar 6,8%. Pasar produk halal dunia diperkirakan mencapai 2,3 triliun. Di antara yang terbesar adalah pasar negara telur. Nanti sahabat saya infokan sedikit bahwa Indonesia itu baru memanfaatkan input terakhir itu di bawah 1% dari 2,3 triliun. Nah, juga ada barang-barang produk halal kita ditolak di negara-negara lain negara telur karena tidak diakuinya sertifikasi halal di Indonesia. Ini kita sudah ada satu kerjasama dengan mereka karena kalau halal itu tentunya kan dalam ini yang berusaha. Jadi sehingga merupakan salah satu tugas kita itu bagaimana melakukan harmonisasi dengan mereka. Kemudian rendahnya awareness dari para eksportir mengenai tata niaga halal khususnya di negara-negara Timur Tengah. Nah, ini saya mau menyampaikan segala ilustrasi mengenai potensi dan peluang pasar Timur Tengah. Nah ini, kalau kita melihat Saudi Arabia, itu kenaikannya hampir 2 kali lipat di tahun 2013. Itu menandakan bahwa produk-produk kita itu memang dibutuhkan. Kemudian Uni Arab Emirat ini lebih besar lagi, tapi yang paling signifikan itu Saudi Arabia. Uni Arab Emirat itu tahun 2009 itu 1 miliar 225 juta. Tahun 2013 1 miliar 584 juta US dollar. Nah, ini merupakan